Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rika Anggreni di Golden Youth TV. Jadi hari ini kita akan kita berada di program Bincang Seru yang mengangkat kisah-kisah anak inspiratif gitu ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman Goldi semua di rumah. Jadi hari ini saya bertemu sama seorang pria, terus namanya kita di Golden Youth Store udah ada belum ya komiknya, nanti saya cek lagi ya. Jadi hari ini kita akan berbincang bersama Umar ya. Siapa sih Umar? Nanti kita kenalan lebih seru ya, lebih dalam lagi, terus juga aktivitasnya apa dan sebagainya. Sebelum kita mulai acara Bincang Seru video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baik, kita mulai kenalan aja langsung bersama Umar. Latar belakangnya apa, terus dia sekarang aktivitasnya apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umar boleh cerita sedikit. Boleh cerita aktivitas Umar apa, nama Umar sebenarnya itu siapa ya? Atau mungkin Umar diceritakan sama orang tua kenapa namanya Umar dan sebagainya lah. Mangga Umar. Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dari manapun sekarang ada di mana, perkenalkan, nama aku Umar Nuradin Akbar. Biasa dipanggilnya Akbar, tapi dulu waktu dari kecil seringnya dipanggilnya Umar. Cuman waktu masuk ITB sekarang, aku memperkenalkan diri sebagai Akbar. Oh, oke. Iya, karena pengen bervariasi aja sih. Iya gitu. Keren banget ya hidupnya ya, mau bervariasi. Jadi dari kecil dipanggilnya Umar. Oh iya, dipanggilnya Umar. Tapi sekarang di TB-nya lebih banyak kalau ada kenalan memperkenalkan namanya Akbar. Iya, Oke. Ada ini, Mar pernah cerita nggak sih, pernah nanya ke orang tua gitu, kenapa kok dikasih nama itu gitu kan? Biasanya orang tua punya sejarah anaknya itu dikasih nama sesuatu gitulah ya. Umar pernah nggak nanya sama orang tua? Ya, alhamdulillah pernah. Oke. Jadi dulu Bunda sama Abi itu cerita, waktu aku sebelum lahir masih di kandungan Bunda itu sama Abi suka ikut kajian tetap gitu. Nah, datang ke mursyidnya, ustadznya di sana. Saya mau lahiran gitu kan. Pokoknya istilahnya meminta nama gitu kan. Nah, pada saat itu kata mursyidnya ini kasih nama dia Akbar. Nama Akbar. Jadi nama Umar Nur Adin itu dari Abi. Tapi kalau Akbar itu datangnya dari mursyid itu. Kan ditanya sama Bunda gitu kan, kenapa namanya Akbar? Terus kata mursyidnya itu, entah gimana saya itu punya firasat bahwa anak kamu ini akan punya pengaruh akbar di masa depan. Wow, punya Masya Allah. pengaruh besar gitu di masa depan, bakal jadi orang besar di masa depan. Nah, maka kasih nama Akbar gitu kan. Nah, gara-gara itu ya akhirnya aku terlahir sebagai Akbar nama awalnya. Nah, cuman orang tua itu kan ya masa nama cuma satu kata gitu kan ya, akhirnya Susah umroh mah. akhirnya ya kebetulan orang tua juga kan dari pesantren juga dan suka cerita-cerita tentang Umar bin Khattab gitu kan ya, akhirnya dinamakanlah Umar, dan supaya pelengkapnya dinamain Nur Adin. Jadi Umar Nur Adin Akbar, sahabat Nabi, seorang Umar yang punya sifat Al-Faruq ya, membedakan yang benar dan yang salah, pembeda. Nur Adin sebagai tiang agama, Akbar yang punya pengaruh besar. Nah, itulah cita-cita atau doa dari orang tua yang ditanamkan dalam nama saya gitu. Umar Nur Adin Akbar ya. Nah, keren ya, behind the scene dari namanya aja gitu ya. Oke, mudah-mudahan jadi doa ya Mar ya, dan mudah-mudahan Allah juga mempermudah gitu ya niat dari orang tua memberi nama Akbar pada Umar gitu kan, dan firasat mursyid tadi ya ngasih nama Umar. Oke, sebelumnya ini kita nggak biasanya kita di luar gitu ya kalau wawancara. Nah, hari ini kita ada di Bimbel Nurul Fikri gitu ya, bimbingan belajar, bisa dilihat Pak. Nah, ini adalah bimbingan belajarnya dulu
saya pernah menjadi murid dan menjadi guru di sini gitu ya, dan tidak bisa dipungkiri mempunyai pengaruh besar gitu ya saya di Nurul Fikri, karena di sini ada satu satu pelajaran itu yang benar-benar ngubek tentang kamu mau jadi apa sih, bener gak Mar? Ya, yang itu membedakan sama bimbel lain gitu. Namanya apa Mar? Masih ingat gak? Ya, ada namanya BIP. Iya, BIP. Jadi kalau BIP itu kita lebih ke dikasih tahu nih kamu potensinya di mana, kamu pilihnya apa gitu ya Mar ya? Jadi kayak mirip ada sesi konseling gitu di dalam bimbelnya. Kita ada sesi rohani untuk merefleksikan, menguatkan diri, ibadah tahajud bareng. Jadi benar-benar di Nurul Fikri ini tuh kita bukan hanya sekadar datang ke Nurul Fikri belajar pulang gitu. Betul. Tapi kita di NF ini membangun sebuah keluarga, ya, membangun sebuah keluarga NF yang dari namanya juga Nurul Fikri gitu kan. Kita membangun sebuah keluarga, tumbuh bareng, belajar bareng, dan yang pasti lulus UTBK bareng. Iya. Itu ya tujuannya ya, dengan apa istilahnya, menguatkan diri agar terus ditolong Allah gitu ya. Sewaktu ganti kita ujian ditolong sama Allah gitu, dan itu sih yang aku rasain sewaktu belajar dan mengajar di Nurul Fikri. Oke Mar, jadi saya dapat infonya gitu ya Mar ya. Nanti Umar coba bisa cerita. Umar ini anak IPS yang bisa masuk ITB gitu ya, rata-rata kan anak IPS itu kayak udah kayaknya mimpi banget gitu kan dia masuk ITB gitu, tapi ternyata enggak kok gitu. Ini ada di sini ada Umar gitu ya, jadi beliau ini yang saya dapat info dari gurunya di NF, beliau ini ada anak IPS yang masuk ITB. Sekarang kita banyak kita banyak tanya-tanya sama Umar, kira-kira emang cuma anak IPA aja gitu ya yang bisa masuk ITB gitu ya. Mangga Umar, gimana ceritanya dirimu? Iya, jadi teman-teman, sebenarnya kan ITB itu kan Institut Teknologi Bandung, yang memang yang namanya institut pasti ya anak IPA doang yang bisa masuk gitu kan. Tapi di ITB ini teman-teman ada yang baru sejak tahun 2003. Jadi di ITB itu ada yang namanya Rumpun Soshum. Nah, yang dikenal dengan, kalau di ITB kan ada yang namanya fakultas, ada juga yang namanya sekolah kan. Catat tuh yang kayak begitu. Ada yang sekolah, ada yang fakultas. Nah, di ITB sendiri ada namanya Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, kalau SBM itu masuk ke sekolah, bukan Iya, fakultas. sekolah bukan gitu fakultas. Ya, di sini ya di SBM ini Rumpun Soshum. Dan teman-teman kalau yang mau masuk SBM ya. Jadi SBM di sini bukan SBM PTN ya, tapi SBM itu singkatan dari Sekolah Bisnis Manajemen. Jadi yang mau masuk SBM itu mereka yang jalur Soshum bisa masuk ke sana gitu loh. Dan bukan nggak mungkin anak Soshum, anak IPS gitu kan bisa masuk ITB gitu. Dan di sini aku duduk di sini ya udah membuktikan hal itu bahwa aku bisa gitu. Mar, suka duka Mar waktu masuk ITB apa sih Mar? Suka duka ini udah di dalamnya tuh waktu sebelum masuk. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Oke. Mungkin kalau sebelumnya dulu aja ya. Terkadang gini teman-teman. Tadi kan udah disinggung juga sama moderatornya, sama hostnya, bahwa anak IPS itu sering banget dikucilin kan, sering banget diremehin buat masuk ITB. Jadi dulu waktu aku sebelum mau masuk ITB, aku kan mendeklarasikan gitu kan bahwa aku mau masuk ITB. Sudah Tapi ada niat gitu ya? Udah ada niat. Cuman kadang-kadang teman-teman tuh suka ngeremehin gitu, Mar gitu kan. Lu emang bisa gitu masuk ITB, sedangkan yang masuk ITB kan pasti orang-orang yang jenius gitu kan, orang-orang yang terpilih se-Indonesia yang bisa masuk ke sana. Karena pemimpin-pemimpin bangsa atau mungkin menteri-menteri di Indonesia ya itu mayoritas anak-anak ITB gitu kan. Emang kamu siapa gitu kan? Kamu bisanya apa? Saya nanti jadi orang besar gitu kan, bisa akbar. Ya kalau itu kan jauh kayak gitu. Bro, digebukin ya orang Ya intinya saat itu aku sering banget diremehin, tapi sering banget juga kan pulang dari sana ya curhat lagi ke orang tua, dan orang tua pasti selalu ngomong kayak gini, Mar, di dunia ini tuh ada sesuatu yang bisa kamu kontrol, ada juga yang nggak bisa kamu kontrol. Nah, orang-orang mau ngomongin kamu apa, mau ngomongin kamu
apa nekat lah, nggak guna lah dan sebagainya. Nggak Itu mungkin lah. nggak mungkin dan sebagainya, ya itu di luar kontrol kita gitu loh. Itu kita nggak punya kuasa untuk itu, tapi kamu selalu punya pilihan, Mar. Kamu mau terus maju dan menggapai impian kamu dan menggampar semua remehan itu gitu kan, atau kamu mau sekarang pindah haluan. Ya gara-gara itu ya setiap kali orang tua mengingetin hal itu bahwa aku bisa dan aku pasti bisa, dan di situ ya aku pasti Jadi ada kekuatan tersendiri. ya punya ya. kekuatan tersendiri. Oke. Mungkin itu dukanya sebelum masuk itu. Sebelum masuk jadi sering diremehin Sering diremehin. gitu ya, itu dukanya. Nah, setelahnya Nah kalau setelah masuk ITB, menyenangkan ternyata. mungkin teman-teman udah nggak asing ya, katanya masuk ITB itu susah, Iya. keluarnya lebih susah lagi. Oh iya, bener-bener ada yang gitu. Jadi diplesetin gitu ya. Oh, masuk ITB itu susah, luarnya lebih susah, keluarnya lebih susah. Lebih susah lagi. Nah sebenarnya kalau ditanya aku ngerasain hal itu, ya aku ngerasain hal itu karena jujur aku sebenarnya masih semester 1, tapi katanya dengan dari cutting nanti kalau udah masuk tingkat kedua bakal lebih padat lagi. Tapi Ini aja kita susah ya nyari waktu nih ya. buat buat ketemu dia ini udah berapa kali reschedule. Aduh maaf Bu, ini ada dadakan dosen gitu ya, walau udah jauh-jauh hari ya. Tapi ya memang ya begitu gitu ya, ternyata ya harus dimaklumi. Iya, jadi di ITB itu padat sih jadwalnya dan tugasnya itu banyak. Kalau saya pribadi ngerasa kalau misalnya di SMA tuh tugasnya masih 1 gitu lah. Nah kalau di ITB udah 5 gitu. Jadi perbandingannya iya, ya. perbandingan 1:5, dan kalau udah masuk ITB ternyata sistem pembelajarannya itu beda. Kalau biasanya di SMA tuh kita dikasih tugas setelah masuk kelas, Ya. tapi kalau di ITB kita udah dikasih tugas sebelum masuk kelas. Nah lo pada kuat kagak tuh? Jadi ini gambaran buat teman-teman ya yang memang berniat dan mau banget masuk ITB ini seperti ini. Ternyata setelah masuknya ya seperti Umar ceritakan.